Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, di antara langit dan bumi, hanya ada sedikit hal yang berada di luar pengetahuan Dewa Pencipta. Namun, tak seorang pun di dunia ini, termasuk Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis, yang ditakdirkan untuk mengetahui mengapa pedang leluhur penghancur surga dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat diberi nama penghancur surga dan 10.000 kesengsaraan. Karena dewa leluhur telah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang bisa memahami isi hatinya dan kata-kata Moe. Kamu sebenarnya tahu, Nihuan dan Moe sama-sama berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang paling memahami satu sama lain di dunia ini. Nihuan pernah berkata kepada Mosu, setiap kali orang tua keras kepala itu membuka mulutnya, aku tahu dia selalu berbicara tentang siapa Dewa Pencipta yang suka berbicara omong kosong. Oh, ngomong-ngomong, sebenarnya Dewa Pencipta juga suka omong kosong. Orang tua keras kepala itu adalah bicara omong kosong setiap 6 kali dalam 100.000 tahun. Maksudmu Lisau? Bagaimana Dewa Pencipta seperti Lisau bisa dibandingkan dewa kasar sepertiku? Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke istana kehidupan sekarang juga. Namun, dia dan Moe sudah saling kenal sejak lama. Belum pernah mendengar dia mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Moe masih menggunakan kata-katanya yang seperti air mati untuk mengatakan kebenaran yang hanya dia yang tahu di seluruh dunia ini. Dewa leluhur lahir dalam ketiadaan. Selama bertahun-tahun, dia menciptakan kekuatan yang luar biasa, menciptakan hukum, menciptakan garis besar dari dunia, diciptakan penampilan asli makhluk hidup, sampai gagasan penciptaan yang lengkap. Tetapi jika ingin menciptakan dunia, Anda harus menghancurkan diri sendiri terlebih dahulu. Adapun dewa leluhur yang lahir dari ketiadaan, ia menciptakan dunia tanpa referensi apapun, apalagi memprediksi arah kemana masa depannya. Jika dunia ini runtuh atau hancur, dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengganggu atau mengubahnya, karena dia telah menghancurkan tubuhnya. Jadi, sebelum kembali ke tiadaan, dewa leluhur meninggalkan 2 senjata koreksi. Benar, ini adalah 2 kata biasa di dunia, tetapi melibatkan dewa leluhur dan pencipta dunia. Pada awalnya, kedua kata ini menyembunyikan kegelisahan tak kasat mata yang membuat orang gemetar. Senjata koreksi pertama diberikan oleh dewa leluhur, kekuatan yang ekstrim, dan roh mendalam lelaki tua yang bijaksana, namanya pedang leluhur Zotian. Senjata koreksi kedua diberikan oleh dewa leluhur, kekuatan yin yang ekstrim, memberinya roh mendalam kekanak-kanakan, yang paling murni dan paling suci, dan menamakannya roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat. Badai di alam dewa primordial berhenti, dan bahkan ruang pun berhenti bergetar. Tanda-tanda dan ancaman bencana semuanya dihilangkan, dan suara jantung berdetak kencang, terdengar antara langit dan bumi sekeras guntur. Misi pedang leluhur Zotian adalah untuk memantau stabilitas dan keseimbangan hukum dunia. Dan itu juga merupakan jalan surga yang diakui oleh dunia. Jika hukum surga kacau, hukum akan runtuh, dan hukum surga akan runtuh. Dunia akan menderita bencana yang tak ada habisnya hingga akhirnya runtuh. Kata Zotian dalam pedang leluhur tidak pernah berarti kekuatan dapat membunuh langit dan bumi,
seperti yang dipikirkan dunia, tetapi juga membunuh hukum surga. Jika jalan surga dibalik, pedang leluhur pembunuh surga akan melepaskan kekuatan pamungkasnya, memusnahkan hukum surga, membiarkan dunia membentuk kembali hukum surga, dan mencegah keruntuhan dunia. Tapi, Nihuang, kamu harus mengerti bahwa jika jalan surga dihancurkan, hukum akan runtuh sepenuhnya, menyebabkan bencana yang tak ada habisnya bagi semua makhluk di dunia dibentuk kembali. Di dunia tak akan ada lagi menjadi dunia seperti dulu. Di dunia sekarang ini, pemeliharaan, pendukung, dan penyiimbangan jalan surga telah terhebat adalah dua ras dewa dan iblis. Nihuan tertegun untuk waktu yang lama. Tidak dapat berbicara, jantungnya berdetak lebih kencang. Moe melanjutkan, dunia telah berkembang pesat hingga hari ini dan telah mencapai kemakmuran tanpa akhir. Selama bertahun-tahun, roh pedang leluhur telah memiliki perasaan terhadap dunia. Tetapi perasaan seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat mengesampingkan misi yang diberikan kepadanya oleh dewa leluhur. Dia menunduk dan melihat pedang perunggu di tangannya. Mata dan ekspresinya yang tenang seolah-olah dia sedang menghadapi seorang teman lama. Roh pedang leluhur adalah guru sekaligus teman bagiku. Suatu hari, dia memberitahuku alasan keberadaannya dan misi yang diembannya. Ia memberitahuku bahwa meskipun itu sekuat dewa leluhur, ia tetap mustahil untuk memprediksi perkembangan dunia. Jika kesadaran dewa leluhur masih ada di dunia seperti itu, bahkan jika jalan surga sedang kacau, dia pasti tidak akan sanggup menanggung untuk membentuknya kembali. Ketika roh pedang leluhur mengatakan ini, ia dipenuhi dengan ketakutan. Ia takut jika suatu hari jalan surga benar-benar bertentangan dengan arus. Misinya akan mengesampingkan keinginannya dan menggunakan pedang untuk membunuh langit. Setelah dia menceritakan semuanya kepadaku, akhirnya dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pedang adalah mentor, pedang adalah teman lama. Tapi kita tidak bisa lagi berbicara satu sama lain. Tidak ada yang tahu kecuali Moe. Tidak ada roh pedang di pedang leluhur Jutian. Hanya kekuatan pedang leluhur terakhir yang tersisa di dalamnya. Saya pernah bertanya, apakah mungkin dua ras dewa dan iblis bisa cocok satu sama lain? Lalu dia memberitahu saya bahwa para dewa dan iblis seperti dua ujung timbangan. Mereka saling menolak, saling menahan, dan juga saling penyeimbangan. Sepanjang perubahan zaman yang tak terhitung jumlahnya, justru karena permusuhan dan keseimbangan, timbal balik antara kedua raksasa inilah. Mereka bisa menjadi sekutu untuk waktu yang lama, bekerja sama untuk menghadapi pihak luar, dan menghindari perselisihan internal. Jika kedua ras bergabung, itu akan sama dengan dua ras yang akan kehilangan satu-satunya kekuatan sebagai penyeimbang dunia. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan dihasilkan dari ini. Tapi tidak dapat disangka bahwa akan ada kemungkinan keseimbangan akan rusak dan jalan surga akan terbalik. Selain itu, kemungkinan ini terlalu besar sehingga roh pedang leluhur tidak dapat menerimanya. Jadi, sebelum dia memilih untuk menghancurkan diri, ia hanya mempunyai satu permintaan. Ia ingin aku bersumpah bahwa selama aku ada, aku tidak akan pernah merusak keseimbangan antara dewa dan iblis. Selama fondasi ini ada, jalan surga tidak akan pernah terganggu. Lutut Nihuan yang setengah terlentang jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil sumpah ini?
dan bagaimana aku tidak bisa melakukannya. Moe bergumam, karena kata Zutian adalah nama pedangnya, dan juga nama dewaku. Misiku adalah pada hari ini aku diciptakan. Itu terukir kuat di jiwaku, tulangku, dan darahku. Angin tiba-tiba naik, dan kali ini membuat setiap helai rambut Kaisar Zutian berkibar. Tapi, kenapa satu-satunya sahabatku? Dan kenapa dia adalah putra kesayanganku? Suaranya masih kurang terdengar sedih. Karena tidak ada kesedihan ketika ada rasa sakit yang luar biasa. Dan tidak ada air mata ketika ada kesedihan yang luar biasa. Kebetulan aku, satu-satunya orang di dunia ini yang tidak bisa menghentikannya. Moe bergumam pelan. Nihuan, jiwa sucimu terukir dengan pemberontakan. Jika aku dengan paksa menghentikanmu, itu hanya akan semakin membangkitkan pemberontakanmu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah dengan diasingkan. Ikatan ini akan putus selamanya. Sifat musuh mungkin tampak pengecut, tetapi kenyataannya dia memiliki sifat keras kepala yang sangat menakutkan di dalam tulangnya. Dia akan melakukan apapun yang harus dia lakukan, dan dia apapun konsekuensinya. Tidak ada kemungkinan untuk mengakhirinya. Aku tidak punya pilihan selain mengeksekusinya dengan tanganku sendiri. Dia membenci dirinya sendiri, tetapi juga membenci Nihuan. Saat itu, aku memintanya mengikutimu selama ribuan tahun. Berlatih pedang pembunuh surga adalah prioritas kedua. Tetapi alasan utama adalah menggunakan sikap samtemu untuk mengatasi keras kepalanya. Namun, itu sebenarnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. 5 jari Nihuan tenggelam ke dalam tanah yang berlumuran darah, dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Tapi, itu tidak membuatnya merasakan sakit apapun. Sepasang mata yang biasa selalu dipenuhi kehangatan dan ketenangan, kini terlihat dalam kebingungan yang menyedihkan. Misi pedang leluhur penghancur surga dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat tidak diragukan lagi merupakan kebenaran yang paling menakutkan di dunia ini. Dan Moe adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, dia membawanya sendirian dan tidak pernah memberitahu siapapun. Karena meskipun dia adalah dewa pencipta, jika dia mengetahui kebenaran ini, dia akan terjebak seumur hidup dan merasa sulit untuk bernafas. Tidak heran, sebagai dewa pencipta pertama, ia berpegang pada jalannya sendiri sepanjang hidupnya. Tidak pernah menyimpang dan selalu berhati-hati. Akhirnya, Nihuan mengeluarkan suara yang beberapa kali lebih kering dari sebelumnya. Katakan padaku, jika misi pedang leluhur pembunuh surga adalah untuk membentuk jalan kembali jalan surga. Lalu apa misi roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat? Moe, dia membuka mulutnya hanya dengan 5 kata. Permurnian umat manusia. Aliran darah ke seluruh tubuh Nihuan tiba-tiba berhenti. Roda kesengsaraan bayi jahat berada di antara kebaikan dan kejahatan, tanpa memihak manapun. Dengan bayi sebagai roh awalnya, ia sangat murni dan suci, sehingga ia dapat menerima dan merasakan kebaikan atau kejahatan dari dunia secara langsung. Jika dia memiliki lebih banyak cinta dan kebaikan di dunia ini, dia akan melekat terhadap dunia, melindungi dunia, dan menjadi roda berkah. Sebaliknya, jika apa yang dia alami di dunia sebagai besar adalah kejahatan, maka dunia di matanya akan menjadi dunia yang kotor dan jahat, dan dia akan menjatuhkan jutaan bencana untuk membersihkan jiwa-jiwa dunia yang kotor.
Moe berkata dengan kaku. Sampai aku mengetahui semua ini dari roh pedang leluhur. Tetapi ras iblis telah melakukan hal yang paling salah dan bodoh. Bayi jahat memiliki sifat kekanak-kanakan yang tidak dapat dikendalikan, ditambah dengan kekuatannya yang terlalu menakutkan, yang telah berkali-kali menyebabkan bencana secara tidak sengaja. Jika dia dapat ditoleransi, dibimbing, dan dirawat dalam waktu yang lama, ia secara bertahap akan berintegrasi ke dalam ras iblis dan menjadi berkah. Namun, kekuatan yang melampaui para kaisar iblis dan tidak dapat dikendalikan membuat para iblis sangat ketakutan. Mereka akhirnya memilih untuk menggunakan pikiran kekanak-kanakannya untuk memikatnya ke dalam pertempuran, membujuknya untuk tidur, dan kemudian mengumpulkan kekuatan semua kaisar iblis dan dewa iblis untuk menyegelnya selamanya. Sebaliknya, itu harus merupakan segel abadi. Kalau tidak, jika dia melepaskan segelnya, dia akan menjadi sangat kejam. Bahkan aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya, segudang kesengsaraan macam apa yang bisa dia timbulkan. Pedang leluhur diturunkan perlahan dan mengeluarkan suara lembut saat menyentuh tanah. Moe berbalik, punggungnya sepi seperti langit kelabu di awal waktu. Nihuan, kau dan aku akan bertarung hari ini untuk menentukan nasib putrimu. Dan dia adalah bidat yang lahir dari kombinasi dewa pencipta dan kaisar iblis. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menang. Meskipun aku tidak bisa menang dengan kekuatanku. Dia melangkah maju perlahan, dan pedang berat itu membuka tanda dan perlahan meluas di bumi. Suaranya juga bergema di dunia primordial yang hilang cahayanya ini. Apa yang dihasilkan dari perjuangan saya hari ini? Saya telah ditakdirkan untuk tidak dapat melihat apapun hasilnya. Tapi setidaknya, selama saya masih hidup, persatuan antara dewa dan iblis tidak akan pernah terwujud. Saya, Kaisar Dewa Pembunuh Surga Moe. Aku malu. Aku malu pada diriku sendiri dan kamu. Tapi setidaknya, aku tidak pernah malu dengan nama Kaisar Pembunuh Dewa. Aku tidak pernah melanggar sumpahku kepada roh pedang leluhur. Dan aku tidak pernah gagal untuk menjalani takdir yang diberikan oleh dewa leluhur. Tunggu sebentar, kata Nihuan sambil melihat sosok Moe di kejauhan. Kamu masih berhutang padaku. Langkah kaki Moe terhenti. Dan seluruh dunia sepertinya membeku. Akhirnya, dunia beku itu retak. Moe mengangkat tangannya. Ruang itu pecah, dan penghalang emas pucat terbang keluar darinya, dan mendarat di sisi Nihuan. Kekuatan dewa pencipta mengalir di atas penghalang, dan bayangan samar seorang gadis dapat terlihat samar-samar di antaranya. Dia bisa hidup, tapi semua elemen iblis harus dihilangkan. Ini adalah toleransi terakhirku. Nihuan mengulurkan tangan dengan gemetar dan menyentuh penghalang di depannya. Air matanya mengalir di mata abu-abunya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berteriak dengan suara pelan. Kamu baru saja berkata, aku ditakdirkan untuk tidak bisa melihat. Apa maksudmu? Moe tidak berhenti dan berkata dengan suara lemah. Baru saja, ini bukan kedua kalinya aku menggunakan kekuatan pedang leluhur. Tapi, ini yang ketiga kalinya. Kedua kalinya untuk mengusir kaisar iblis pemalu surga dan klan iblisnya. Pertama kali, meskipun dia jelas-jelas mati rasa secara emosional, suaranya masih berhenti sejenak. Itu untuk mengeksekusi Mosu. Untuk menyelamatkan Mosu, Putri Panming, Hyodi,
menggunakan cermin kekosongan Pan Ming untuk melakukan perjalanan melewati alam Dewa Taichu, langsung muncul di sebelah Mosu. Saya sudah siap untuk ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga benar-benar membawa mutiara roda terbalik nirwana. Dua senjata iblis tertinggi, dengan segel ganda ruang dan waktu. Aku tidak bisa melepaskan dengan kekuatanku. Saat Mosu hendak dibawa pergi oleh Putri Pan Ming, aku harus menggunakan pedang leluhur pembunuh surga. Lengan Nihuan terjatuh lemah dan perlahan menutup matanya. Menggunakan pedang leluhur 3 kali, 90% umurnya akan hilang. Sebagai roh yang diciptakan oleh dewa leluhur, aku menghancurkan kaisar iblis pemalu surga dan memusnahkan klannya. Kejahatan ini tidak bisa diampuni. Aku akan membayarnya dengan nyawaku, dan garis keturunan pembunuh surga juga akan terputus selamanya. Aku membunuh anakku dengan tanganku sendiri karena obsesiku sendiri. Aku tidak layak menjadi seorang ayah, tidak layak menjadi dewa, tidak layak menjadi manusia, dan aku tidak layak hidup di dunia ini. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya menatap Nihuan dalam-dalam. Setelah perpisahan ini, tidak akan ada waktu lagi untuk bertemu denganmu. Jaga dirimu, satu-satunya sahabatku. Saat dia melangkah maju, angin dingin tiba-tiba terangkat dan rambut panjangnya diwarnai bercak putih. Di dunia abu-abu, hanya sosok Nihuan yang tersisa. Kekasih, sahabat, saudara, keyakinan, benar atau salah. Dia mengangkat tangannya, menggenggam erat wajahnya dengan telapak tangannya. Sendi kelima jarinya patah sedikit demi sedikit. Tapi dia masih tak kuasa menahan isak tangis yang terus meluap. Istana Dewa Pencipta Kehidupan. Dia telah berjanji pada Jie Yuan untuk tidak pernah melihat Lisou, Dewa Pencipta Kehidupan, dan tidak pernah mendekati istana Dewa Pencipta Kehidupan. Tapi hari ini dia mengingkari janjinya. Namun, Lisou adalah bayangan buram dalam ingatannya, dan mustahil untuk melihat dengan jelas kecantikan abadinya yang melampaui semua ras dewa dan ras iblis. Mungkin dia sengaja mengaburkan pandangannya terhadap Lisou untuk menempati janjinya untuk tidak melihat Lisou semaksimal mungkin. Nihuan, jika bukan karena aura Dewa Pencipta Elemen, Lisou tidak percaya bahwa pria dengan pakaian kotor yang compang-camping dan rambut panjangnya acak-acakan ini sebenarnya adalah Nihuan. Dia jelas paling menghargai penampilan, dan bahkan arah setiap helai rambut akan dikontrol secara diam-diam. Nihuan tidak menanggapinya. Dia bergerak maju perlahan. Setiap langkah menjadi begitu berat dan kaku. Dia dengan lembut meletakkan peti mati es di tangannya. Di dalamnya, seorang gadis yang sedang tertidur berbaring dengan tenang, seperti boneka porselen yang sangat indah. Sekilas, Yunce mengenalinya. Itu adalah Hong Er. Peti Kuanbing. Lisou berbisik. Siapa dia? Putriku. Bibir Nihuan membuka dan menutup dengan susah payah, dan suaranya sekering gesekan logam. Lisou terdiam untuk waktu yang lama. Aku membentuk kembali jiwanya yang tidak lengkap, tetapi aku tidak bisa membuat jiwanya yang cocok dengan sempurna. Terutama, pasti ada pedang yang cocok untuk jiwanya. Karena ibunya adalah kaisar iblis pemalu surga, memiliki jiwa pedang. Ditakdirkan bahwa salah satu basis jiwanya juga merupakan jiwa pedang. Lisou, hanya kamu yang bisa melakukannya. Aku mengerti,
Liso mengangguk sedikit tanpa bertanya terlalu banyak. Terima kasih, terima kasih. Dia menggunakan dua kata, menatap gadis di peti mati es beberapa saat, lalu berbalik, menyeret kakinya, dan berjalan keluar dengan kaku. Nihuan, Liso memanggilnya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Nihuan mengeluarkan suara yang bukan milik Dewa Pencipta Elemen. Aku membuat kesalahan besar. Memang kenapa kalau kamu berbuat salah? Liso berbalik. Kamu pernah berkata sambil tersenyum, bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang kebal dari melakukan kesalahan. Selama asal mula hati tidak jahat, tidak ada perlu terikat oleh kesalahan. Tetapi kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki, untuk menebusnya. Belajar dari kesalahanmu untuk memperbaikinya. Nihuan bergumam pelan. Itu karena beberapa kesalahan dapat diampuni, tapi aku melakukan beberapa kesalahan yang tidak dapat diampuni. Liso tertegun sejenak dan kemudian menghiburnya. Apakah itu alam dewa atau alam bawah? Anda selalu menjadi dewa pencipta yang paling dihormati semua makhluk. Dan ada tak terhitung jumlahnya orang yang sangat menyayangi Anda. Anugerah yang Anda berikan kepada seluruh dunia akan dipuji oleh mereka selamanya. Dewa Pencipta Elemen. Dia mengumumkan tiga kata yang sangat familiar ini, tetapi tidak ada warna di matanya. Aku tidak layak lagi menjadi Dewa Pencipta. Dan dunia ini adalah tidak ada lagi. Tidak ada Dewa Pencipta Elemen. Liso langsung terdiam. Nihuan melihat ke depan, matanya terlihat kosong. Saya telah menyebabkan bencana besar, dan saya tidak layak menjadi orang benar. Dan aku telah terjebak dalam kejahatan. Jika aku masih layak menyandang nama dewa, maka itu bisa disebut dewa jahat. Dari tubuhnya, Dewa Pencipta Kehidupan bisa merasakan depresi dan penyesalan yang luar biasa, kebencian, bias kepada dirinya sendiri. Langkah kaki Nihuan yang berat tiba-tiba berhenti. Liso, dia bertanya, apakah ada tempat yang cocok untuk tidur tanpa diganggu oleh siapapun? Aku lelah. Setiap kata yang diucapkan terasa gemetar karena kelelahan. Terpisah oleh dimensi dan tahun, bahkan Yunce dapat dengan jelas membedakan rasa sakit Nihuan dan melarikan diri dari kenyataan dan takdir. Perasaan Liso tidak diragukan lagi, ribuan kali lebih berat daripada perasaan Yunce. Dia tidak membujuknya, tetapi berkata dengan lembut. Wilayah selatan, di bawah menara Tianming. Berapa lama kamu ingin tidur nyenyak? Aku tidak tahu. Mungkin jutaan tahun, atau mungkin puluhan juta tahun. Sampai kesadaranku mau bangun, atau mungkin tidak akan pernah bangun. Liso langsung terdiam. Putriku, aku percayakan kepadamu untuk mencarikan identitas dan rumah yang cocok untuknya. Jangan ceritakan pengalaman hidupnya. Aku hanya berharap dia bisa riang dan menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi kebaikanmu ini sulit untuk kubalas. Dia menoleh dengan sedikit menggerakkan sudut bibirnya. Dia berusaha keras untuk tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasih dan memberikan ucapan selamat tinggal yang layak. Namun, setelah bertahun-tahun dia bisa ceria, kini tidak bisa lagi tersenyum. Seolah-olah dia lupa bagaimana cara tersenyum. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Gambar itu menghilang, pecahan tersebar, dan jiwa Yunce kembali ke keheningan.
keheningan yang belum pernah ada sebelumnya. Baik Yunce dan Lisou terdiam cukup lama. Setelah beberapa waktu, Lisou berkata dengan tenang, "Jika Moe mengungkapkan kebenaran ini tentang keberadaan pedang leluhur dan roda kesengsaraan kepada dunia sebelumnya, apakah ini akan menjadi akhir yang berbeda?" "Tidak mungkin," jawab Yunce dengan pelan. "Mengapa?" tanya Lisou. "Ada banyak alasan." Yunce menghela nafas pelan. 4 dewa pencipta dan 4 kaisar iblis tidak tahu tentang sifat pedang leluhur dan roda kesengsaraan sekudang. Dan itu keberadaannya untuk senjata koreksi. Jadi merupakan rahasia dewa leluhur yang tidak dapat diungkap ke seluruh dunia. Moe bisa mengetahui karena roh pedang leluhur memberitahunya. Itu murni dari hati sebagai seorang kepercayaan. Dengan karakter Moe yang jujur, bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkapkan rahasia leluhur kepada orang lain? Terlebih lagi, kebenaran ini terlalu berat. Setelah diketahui bahwa 2 senjata dewa pamungkas dalam kepercayaan mereka menjadi senjata penghakiman yang selalu tergantung di langit. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak tekanan jiwa abadi yang akan ditanggung. Saya pikir jika Moe bisa memilih lagi, dia kemungkinan besar akan memilih untuk tidak pernah tahu. Aku bahkan lebih yakin bahwa dia tidak akan pernah berpikir untuk menceritakan semua alasannya. Kenapa dia mengubur Mosu di dalam jurang? Kenapa begitu? Lisou menanyakan 2 kata yang sama. Lautan jiwa Yunce mengencang dengan keras, dan dia tampak tenang untuk beberapa saat sebelum dia berkata dengan lembut, "Bagaimanapun juga, Moe mencintai putranya. Dia memilih untuk menguburkan dengan tangannya sendiri. Tetapi dia juga bertekad untuk melihatnya mati tanpa penyesalan, kegigihan, dan kesedihan, alih-alih kebingungan dan penyesalan. Sama seperti King Yue, sampai dia jatuh ke dalam jurang, dia hanya berharap aku memiliki kebencian yang murni padanya. Dia memikirkan tentang buku kuno Dewa Naga, tentang Dewa Hukum." Paragraf terakhir dicatat oleh Moe. Di atas istana, Kaisar Dewa Zutian menatap langit, lalu menutup matanya dan meninggal dunia. Dan kata-kata terakhirnya adalah nama Mosu. Saat itu, ketika dia dan Kiai Yinger membaca catatan ini, mereka merasa terkejut, tapi lebih dari sekedar ejekan atau keraguan. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membayangkan situasi seperti apa yang bisa membuat seseorang membunuh anaknya sendiri dengan kejam. Mengapa dia masih berduka sebelum kematiannya, padahal dia sudah terlanjur membunuh anaknya sendiri? Yunce bergumam, "Saya telah diwarisi oleh dewa jahat, dan beberapa kebenaran kuno telah disatukan dalam pikiran saya sedikit demi sedikit. Awalnya, menurut pendapat saya Kaisar Dewa Zutian adalah dewa pencipta yang jujur dan hampir bodoh. Banyak informasi dan berbagai catatan yang menunjukkan dia sebagai asal mula semua kekacauan ini. Itu karena sifatnya yang sewenang-wenang, berdarah dingin, dan kejam, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran era para dewa dan iblis, dan juga menyebabkan bencana merah yang hampir menghancurkan era saat ini. Dan dewa jahat selalu menjadi penyelamat menurut pemahamanku. Dia sendiri membereskan kekacauan yang ditinggalkan di akhir era para dewa dan iblis, memadamkan semua bencana yang tersisa, menyegel roda kesengsaraan segudang bayi jahat, dan meninggalkan warisan dan mewariskan kemauannya melalui pewarisnya, yaitu aku, untuk mencegah balas dendam dewa kaisar iblis pemalu surga
dan menyelamatkan dunia saat ini. Kemarahan dan kebencian dari Kaisar Iblis pemalu surga terhadap Kaisar Dewa Moe juga memperdalam pandangan negatifku terhadap Kaisar Dewa Zetian. Tapi, suara Yunce dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Bayangan dewa jahat yang kulihat sangat berantakan dan putus asa. Saat itu aku bertanya padanya, apakah dia membenci Moe? Dan dia menjawab tidak. Dia tidak memenuhi syarat untuk membencinya. Dan jawaban itu telah membuatku bingung untuk waktu yang lama. Semua dosa adalah milikku, bukan miliknya. Nama Dewa Pencipta Elemen tidak bisa dilepaskan, tetapi saya tidak lagi layak untuk menyandang gelar itu. Pengasinganku selanjutnya bukan karena aku kehilangan semua harapan, tetapi karena saya tidak punya muka berhadapan dengan dunia. Dosa-dosaku lah yang membuat dunia seperti ini. Pada awalnya, kata-kata yang tidak dipahami saat itu akhirnya mendapatkan jawaban yang cukup jelas pada saat ini. Dewa jahat tidak membenci Moe, tapi dia membenci dirinya sendiri. Dia merasa jika dia tidak bersatu dengan Kaisar Iblis pemalu surga, jika dia tidak menuntun Mosu selangkah demi selangkah untuk menyingkirkan belenggu aturan lama, lalu mendorongnya untuk menerobos penghalang antara dewa dan iblis, dan jatuh cinta pada putri Panming, tidak akan ada kejadian apapun selanjutnya. Dia percaya, dialah yang menyakiti Kaisar Iblis pemalu surga, putri Panming, Mosu, dan Moe, dan pada akhirnya menyebabkan berakhirnya era para dewa dan iblis. Dan Kaisar Dewa Zetian Moe juga membencinya, membuat Kaisar Dewa Zetian menggunakan pedang leluhur 3 kali dalam sejarah. Dia menggunakan pedang pertama kali ke arah putranya sendiri, membunuh untuk memutuskan hubungan keluarganya. Pedang kedua digunakan kepada Kaisar Iblis pemalu surga untuk memutuskan persahabatan. Pedang ketiga seperti digunakan kepada dewa jahat, tapi nyatanya pedang itu digunakan untuk dirinya sendiri, untuk memotong sisa hidupnya. Yunce menghela nafas panjang. Moe mengorbankan putranya dan dirinya sendiri untuk menjaga keseimbangan di dunia para dewa dan iblis. Sampai Nehuan meninggal, dia selalu memikirkan keselamatan generasi mendatang. Tapi mengapa hidup mereka berakhir seperti ini? Apa yang benar dan apa yang salah? Apa yang nyata dan apa yang palsu? Mengapa semakin banyak aku tahu, semakin aku tidak bisa melihat dengan jelas mana yang benar dan salah? Lalu, semua yang aku lakukan sekarang, apa yang selama ini aku anggap benar atau salah, apakah itu sesuai apa yang kupercayai? Apakah yang kupercayai sebagai kebenaran hanyalah sekedar gelembung ilusi? Bahkan, dewa jahat dan Kaisar Dewa Zetian seperti ini. Apa yang sudah aku lakukan dengan kegigihanku? Apakah itu sudah benar-benar sesuai apa yang aku harapkan? Yunce, Yunce. Cahaya suci tiba-tiba terlalu menyilaukan, akhirnya menenangkan gejolak jiwanya yang terlalu kacau. Sosok buram Lisa muncul di lautan jiwa Yunce dengan cahaya putih suci, melepaskan kehangatan yang bisa menghangatkan seluruh jiwa di dunia ini. Suara lembutnya dari tengah lautan jiwanya, dengan lembut menyebar ke setiap untaian jiwa di jiwanya. Kamu pernah berkata bahwa di dunia ini mungkin tidak pernah ada benar atau salah, baik atau jahat. Daripada berpegang teguh pada benar dan salah, hal yang lebih penting adalah menegakkan pendirian seseorang. Yunce masih terdiam. Awalnya, saya tidak dapat memahami kata-kata Anda, karena batas antara benar dan salah, baik dan jahat, sangat jelas dalam pemahaman saya.
sampai aku melihatmu melakukan perbuatan jahat berulang kali, tapi merasakan sengatan jiwamu juga berulang kali. Jika kamu tidak memiliki niat baik, mengapa kamu menderita karena perbuatan jahatmu? Jika hatimu baik, mengapa kamu tidak pernah berhenti berbuat jahat? Suaranya menjadi semakin lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang tertiup di atas awan, dan embun pagi yang hari yang mengembun. Ingatanku tidak lengkap, dan pikiranku selalu sangat lambat seperti yang kamu katakan. Tapi, selama bertahun-tahun ini, memperhatikan semua yang kamu lakukan, dan merasakan gejolak jiwamu setiap saat, aku perlahan-lahan memahami apa yang kamu katakan, sikapmu, kegigihanmu, dan segala sesuatu yang harus Anda lindungi telah melampaui konsep benar atau salah, baik atau jahat di mata Anda, dan bahkan telah melampaui keberadaan Anda sendiri. Oleh karena itu, meskipun setiap langkah yang Anda ambil seperti menginjak duri yang menusuk jiwa, dan kamu tidak pernah ragu-ragu atau berhenti. Ketika pertama kali memasuki jurang maut, dia terus bertanya dan menghela nafas, merasa bingung dan tidak berdaya berulang kali. Kemudian, dia selalu memperhatikan dalam diam dan memberi pengingat, memberi penghiburan, dan sesekali memberi nasihat yang tidak akan pernah dianggap. Bahkan, aku secara bertahap telah mengenali dan menerimanya. Jadi mengapa kamu harus meragukan kegigihanmu? Lautan jiwa menjadi sunyi. Setelah sekian lama, suara agak aneh Yunce terdengar. Aku tidak tahu sebelumnya kalau kamu cukup pandai menghibur orang. Apakah ini bisa dianggap ujian? Liso bertanya ragu. Yunce tersenyum. Jangan khawatir. Aku telah mengalami banyak hal yang buruk. Dan keinginanku tidak serapuh yang kamu pikirkan. Aku hanya sedikit bingung saja. Sebenarnya, itu jelas bukan hanya sedikit. Dewa Pencipta yang melambangkan kesucian dan kebaikan sebenarnya setuju dengan posisi yang melampaui kebaikan dan kejahatan. Jika orang-orang mempercayaimu saat itu mengetahui hal ini, aku khawatir keyakinan mereka akan runtuh. Yunce berkata dengan nada yang aneh. Aku sedikit penasaran, apa pilihanmu? Tanpa diduga, Liso memberikan jawaban. Pilihanku tentu saja mengikutimu. Yunce tertegun sejenak. Jika di akhir jalan yang telah kamu lalui adalah hasil kejahatan yang besar, aku akan menanggungnya bersamamu. Bagaimanapun, aku adalah orang yang kamu sebut membantu orang melakukan kejahatan. Dan aku juga Dewa Pencipta yang tidak lengkap. Jadi, tidak perlu cemas atau bingung. Kamu bukan Nihuan ataupun Moe, tapi Yuncen yang unik. Aku berharap dan percaya bahwa nasib yang akan kamu jalani akan berbeda dari mereka. Yunce berpikir sebentar. Kata-katamu tiba-tiba tampak seperti Dewa Pencipta. Itu benar-benar membuatku sedikit tersentuh. Apa maksudmu? Jawab Liso. Setitik cahaya kembali bersinar ke dalam lautan jiwa. Itu adalah bagian ingatan terakhir yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Namun, ketika serpihan ingatan ini muncul, aura jiwa yang tersebar berbeda dari serpihan sebelumnya. Aura jiwa ini, Liso mengungkapkan keraguannya yang mendalam. Apakah itu milikku? Aneh, Yunce juga terkejut. Kenapa ada bagian ingatan milikmu yang di tempat dewa jahat, kecuali kamu memberikannya padanya? Liso tidak dapat mengingatnya. Aura jiwa yang dikeluarkan oleh pecahan ingatan ini sangat lemah.
tetapi memiliki rasa ketidaklengkapan yang kuat. Mungkin aura itu seiring oleh waktu atau dirusak oleh kekuatan dari luar. Cahaya putih pada pecahan itu menyebarkan dunia putih bersih dalam kesadaran Yunce. Ketika dunia benar-benar berangsur-angsur menjadi lebih jelas, Yunce sekali lagi melihat garis besar istana kehidupan. Namun, gambarnya sangat buram, dengan bagian-bagian yang rusak di mana-mana. Dalam gambar tersebut, sosok peri berwarna putih perlahan berjalan menuju peti mati abadi. Meskipun kabur seperti kabut, namun dengan sosok yang tiada tara, masih bisa dibedakan bahwa itu adalah Lisou, dewa pencipta kehidupan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya putih menutupi gadis yang tertidur di peti mati abadi, lalu berbisik. Ada fondasi jiwa dan sumber jiwa yang istimewa di dunia ini. Itu bukan manusia, bukan dewa, dan bukan iblis. Apakah ini kombinasi dewa dan iblis? Pada saat ini, cahaya putih yang menutupi tubuh gadis itu tiba-tiba menghilang. Ruangannya sedikit terdistorasi, dan bayangan yang tampak nyata perlahan muncul di atas gadis itu. Yunce tidak bisa melihat seluruh bayangannya dengan jelas. Tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah bayangan seorang gadis dengan rambut panjang dan kulit seputih salju. Tapi itu bukan warna rambut Hong-er atau bentuk tubuhnya. Menghadapi kemunculan yang tiba-tiba gadis itu, tangan Lisou membeku di udara dan tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Sebagai dewa pencipta kehidupan, dia tenggelam dalam pikirannya terlalu lama. Gadis itu berbicara dengan suara yang halus. Halo, Senior Lisou. Ini pertama kalinya kita bertemu. Nama saya Niji, dan saya putri ayah Nihuan dan ibu saya Jian Yuan. Lisou menurunkan tangan seputih salju, tapi matanya menatap bayangan gadis itu dan berkata, Ada hal yang indah, begitu indah di dunia ini. Dia adalah dewa pencipta kehidupan yang memiliki keagungan dan semua keindahan dunia abadi. Tapi dia juga mengeluarkan kata yang sama, seperti ketika semua orang di dunia ini bertemu dengannya. Gadis itu melanjutkan, suaranya sedikit cemas. Sebelum ayahku memisahkan jiwa iblisku, aku diam-diam menyembunyikan secerah jiwa. Untungnya, pikiran ayahku terlalu kacau dan tidak menyadarinya. Namun, keberadaan sisa jiwaku hanya tersisa puluhan napas terakhir. Saya memohon kepada Senior Lisou, orang yang paling baik dan paling cantik di dunia ini. Ketika Senior memadatkan jiwaku di tubuh yang baru, jangan sepenuhnya menghancurkan fondasi jiwa dan sumber jiwa saya. Tetapi, tolong sisakan sedikit celah. Lisou memandangnya. Kenapa? Karena ayahku tidak rela memutuskan jiwa iblisku, tetapi memilih untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, selama fondasi jiwaku tidak tersegel dan sumber jiwa tidak hancur, jika suatu saat aku bisa menyentuh jiwa iblis itu lagi, mungkin ada cara untuk mendapatkan kembali jiwaku yang utuh. Setelah hening sejenak, Lisou perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Meskipun aku tidak tahu detailnya, keputusan menyakitkan Nihuan mungkin melibatkan sebuah janjinya kepada Moe. Dia bukan orang yang orang suka mengingkari janjinya, dan jika Moe adalah orang yang tidak mentoleransi orang yang ingkar janji. Senior Lisou sangat pintar. Gadis itu terus memuji.
tampak sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak takut akan hilangnya keabadian. Tapi, aku hanya seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Dan aku tidak peduli tentang janji-janji orang dewasa. Tidak peduli berapa banyak janji yang ada. Itu tidak sepenting dengan keselamatan ayahku. Selamatan ayahmu? Apakah senior Liso tidak menyadari bahwa jiwa ilahi ayahku telah hancur? Liso tidak menyangkalnya. Dia merasakan rasa sakit yang begitu mendalam, merasa bersalah yang begitu kuat, dan terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Jiwa dewa pencipta yang telah banyak retakan. Sekarang dia hanya ingin bersembunyi dan tertidur dari dunia luar. Dan jika jiwa dewanya terus retak seperti ini, waktu tidurnya akan menjadi lebih lama. Mungkin dalam 1 juta tahun ayahku masih belum bisa bangun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suara Liso penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa bersalah. Dia bisa menyelamatkan semua jiwa, tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa dewa, pencipta yang hancur. Tapi aku punya cara untuk memulihkan jiwa ayahku. Sosok gadis itu menjadi kabur, dan suaranya menjadi lebih mendesak. Selanjutnya, aku mendengar senior Moe secara pribadi mengatakan bahwa janjinya kepada roh pedang leluhur, intoleransi terhadap keperpaduan dewa dan iblis akan bertahan hingga akhir hayatnya. Dengan kata lain, setelah kematiannya, segala dendam, kegigihan, dan janjinya sudah terselesaikan. Jadi, saya tidak akan menyulitkan ayahku dan senior Liso dalam situasi yang ingkar janji. Bahkan jika saya ingin kembali ke kesempurnaanku, itu harus setelah kematian senior Moe. Senior Liso, tolong. Jika tidak, ayah saya akan benar-benar tertidur abadi. Tapi Liso berkata perlahan, jika kamu tidak membalikan fondasi jiwa dan sumber jiwamu, tubuh dan pikiran barumu tidak akan pernah bisa tumbuh, dan kamu akan selalu berada dalam kondisi anak-anak. Dan kemungkinan untuk pemulihan yang sempurna sangat tipis. Jadi, apakah Anda masih ingin bersikeras? Tidak apa-apa, gadis itu menjawab tanpa ragu-ragu. Saya tidak bisa membiarkan ayah saya terus menderita. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, saya akan menyelamatkannya. Inilah yang harus saya lakukan sebagai seorang putri. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, saat ibuku akan kembali, ibu pasti akan sangat sedih. Ibumu kembali? Liso tidak mengoreksi fantasi gadis itu sebagai seorang putri tentang kembalinya ibunya. Sosok gadis itu sedikit lemah, hanya menyisakan lapisan kabut tipis. Senior Liso, mohon setuju. Sebagai imbalannya, saya dapat memberitahu senior Liso sebuah rahasia besar. Saat ayah saya bertengkar dengan senior Moe, saya menemukan bahwa saya dapat merasakan bayangan gadis itu tiba-tiba menghilang bersama suaranya. Membuat Liso tertegun untuk waktu yang lama. Terima kasih.